Shalom semuanya. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara, teman-teman dari Jakarta Family Church. Saya mau ucapkan thank you so much untuk Pastor Budianto, Pastor Gama, beserta dengan segenap leadership. Senang hari ini bisa ngelihat wajah ganteng dan cantik Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanannya, ganteng cantik kiri kanannya. Puji Tuhan, haleluya, ganteng cantik semuanya. Dan hari ini mungkin ini bukan pertama kalinya saya hadir ya, udah ke sekian kalinya. Tapi buat yang mungkin baru pertama kali melihat, perkenalkan saya Revi dari GBI Gilgal. Saya dari bagian leadership pengajaran ya, di bagian teaching atau pengajaran. Dan saya juga lumayan aktif nulis buku, motivator dan sharing-sharing di media sosial. Mungkin beberapa pernah lihat. Dan hari ini saya udah semangat banget membahas firman karena saya ngerasain firman Tuhan mengubah saya. Dan saya percaya firman yang sama akan berkati kita hari ini. Ada amin? Dan saya paling suka gereja yang semangat. Jadi kalau misalnya ada pesan yang bagus, kita jangan diam-diam aja Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ekspresiin diri kita. Mau teriak amin, haleluya, bebas aja. Kita tes dulu yuk semangatnya sama-sama. Kita respon ya Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wow, luar biasa banget ya. Oke, jadi hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul Rise and Lead. Nah, saya pengen mulai dengan sedikit perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, saya ini tuh seorang kolektor. Saya suka koleksi sebuah barang tertentu. Ada yang bisa tebak nggak? Saya koleksinya barang apa? Ada yang bisa tebak? Coba. Barang apa? Apa, Bapak Ibu? Wih, gak ada yang jawab, coba sekarang. Saya tanya sekali lagi. Saya koleksi barang apa? Buku. Ah, salah, bukan buku. Sepatu? Apa, bukan? Mobil? Ah, amin Pak. Tapi level saya belum segitu Pak. Nah, tapi saya itu koleksi barang yang namanya Lego. Tahu Lego? Oh, Lego. Ah, saya sukanya Lego. Jadi di rumah saya tuh ada banyak koleksi Lego. Tapi jujur aja, saya nih bukan manusia sempurna. Jadi ada beberapa set Lego yang saya udah beli, saya udah buka, saya udah mulai bangun, tapi saya nggak selesain. Ya kan, karena Lego banyak, bisa sampai 1000 piece, 2000 piece. Ya ada beberapa Lego yang saya nggak kelar. Ada di rumah saya ada truk Lego belum kelar, ada bangunan Lego belum kelar. Ada beberapa saya nggak kelar. Mungkin karena di tengah saya bikin, saya sibuk, ada yang bosan, ada yang saya kurang suka, endingnya saya nggak kelar. Nah, tapi siapa di sini yang bersyukur Tuhan kita beda sama manusia seperti saya. Kalau Tuhan kita, apa yang dia mulai, dia akan menyelesaikannya. Makanya kalau kita lihat Alkitab, pada Filipi 1 ayat 6, bisa ditampilkan di layar, dikatakan seperti ini. Rasul Paulus mengatakan, aku yakin sepenuhnya, coba semua katakan sepenuhnya. Bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam kita, dialah yang akan menyelesaikannya sampai akhir kepada hari Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan udah memulai yang namanya membuat kita kenal Dia, memberkati kita, membimbing kita, Dia akan menyertai sampai akhir. Dia gak akan ninggalin kita di tengah jalan, ini berita baiknya. Meskipun kita manusia gak sempurna, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita mungkin mau berhenti menyerah di tengah jalan. Tuhan kita selalu membantu kita untuk melangkah kembali sampai akhir. Nah, maka itu hari ini kita mau belajar setidaknya ada 5 hal yang seringkali menggoda kita untuk berhenti di tengah jalan. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk mengalahkan 5 hal ini. Semuanya siap? Yang siap teriakan siap. Kita mulai dengan poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang seringkali menghalangi kita adalah kegelapan. Coba semua katakan kegelapan. Kegelapan berbicara soal dosa yang seringkali merintangi hidup kita. Di dalam Alkitab waktu itu ada seorang tokoh Alkitab, namanya adalah Yakub. Coba semua katakan Yakub. Sedikit cerita, tapi supaya seru Bapak Ibu, kita coba bayangin ya di kepala kita. Ceritanya panjang, tapi saya coba persingkat. Jadi kita bayangin di otak kita. Coba semuanya taruh di kepala kayak gini jarinya sambil gini. Imajinasi. Nah, kita imajinasiin. Nah, Yakub ini, dia adalah seorang penipu. Dia punya kakak namanya Esau, dia tipu Esau. Dia punya papa waktu itu. Dia tipu juga papahnya ini. Dan habis itu Yakub ini singkat cerita tinggal sama omnya namanya Laban. Dia tipu juga omnya tersebut. Jadi dia adalah seorang penipu, seorang trickster.
Akhirnya karena dia suka nipu orang-orang ini, dia harus melarikan diri, dia harus kabur, dia bersembunyi. Sampai akhirnya dia sampai ke sebuah tempat namanya Yabok, Bapak Ibu Saudara. Yabok ini artinya adalah a place of destruction, sebuah tempat penghancuran, itu nama tempatnya. Nah di Yabok ini menariknya, tiba-tiba dia ketemu sama Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Dan dikatakan Alkitab, Yakub mulai bergulat bersama Tuhan dalam rupa manusia ini. Bapak Ibu pernah nonton yang acara gulat gak sih? WWE gitu pernah nonton gak? Cuma Bapak doang Pak, yang lain Passion of the Christ pasti nontonnya di sini ya. Ya anggapannya kalau misalnya Bapak Ibu pernah nonton gulat, WWE ya kita bisa bayangin ya. Apa yang terjadi antara Tuhan dan Yakub waktu itu. Ya mungkin aja gak ditulis di Alkitab sih, tapi mungkin aja kan Yakub cok slam Tuhan gitu ya. Mungkin saya gak tahu juga ya. Tapi singkat cerita setelah mereka bergulat, tiba-tiba Yakub ngomong gini, siapa namamu? Dan Tuhan bilang gini, kenapa kamu tanya ke saya siapa nama saya? Lalu dikatakan Alkitab Tuhan berkati Yakub, lalu Tuhan pergi. Tiba-tiba Yakub bilang gini, saya mau ganti nama tempat ini. Saya akan panggil nama tempat ini Peniel. Artinya saya berjumpa dengan Tuhan wajah dengan wajah. Menarik banget. Dari tempat penghancuran, Yakub kasih namanya, ini tempat saya ketemu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu pas saya dengar cerita ini saya merasa Tuhan tuh ngajarin saya begitu banyak hal yang luar biasa. Karena apa yang terjadi sama Yakub seringkali terjadi seperti di hidup kita. Sama kayak Yakub yang dulu teradiksi dosa. Kalau kasusnya Yakub dia nipu. Kita mungkin teradiksi sama dosa yang lain. Mungkin beda jenis sama Yakub, tapi kita juga mungkin punya kebiasaan dosa tertentu. Dan sama kayak Yakub yang nyampe ke tempat penghancuran, kita mengalami semacam kehancuran karena dosa kita itu. Tapi justru di tengah kita yang mengalami kehancuran karena dosa kita, Tuhan tiba-tiba muncul di tengah keadaan kita. Tuhan mulai berfirman, kasih ajarannya buat kita. Tapi mungkin awalnya kita masih belum bisa terima ajaran Tuhan itu. Mungkin Tuhan ngajarin kita, ayo bisnisnya jujur. Tapi kita masih gak yakin, kita masih bergulat sama Tuhan. Masa sih bisnis di Indonesia jujur? Kayaknya mana bisa cuan. Kita masih bergulat. Atau mungkin Tuhan bilang, ayo jaga kekudusan. Tapi kita masih merasa, aduh kalau jaga kudusan, ninggalin dosa nafsu, kayaknya gak enak. Enakan dosa nafsu, kita masih bergulat di awal mungkin. Tapi Tuhan, dia terus bergulat sama kita, ngajarin yang benar sampai akhirnya sama kayak Yakub. Kita mulai nanya, Tuhan, siapa sih kamu sesungguhnya? Aku mau kenal. Dan ketika Yakub mau sungguh-sungguh kenal Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, disitulah berkat Tuhan mengalir. Dan di sana seperti Yakub yang sadar bahwa tempat penghancurannya justru tempat Tuhan menunjukkan kuasanya. Begitu pula kita mengalami. Ternyata Tuhan izinin saya menghadapi masalah gak enak karena dosa saya. Supaya saya sadar berubah karena kuasanya juga. Amin. Supaya kita semakin nangkep, saya kasih sebuah cerita. Boleh saya cerita Bapak Ibu, boleh? Kalau gak boleh gak apa-apa, saya tetap cerita juga. Ya pada suatu ketika, ini kisah nyata, ada seorang namanya Ferry. Ferry ini, dia hidup dalam dosa. Dia punya istri, istrinya nih dijahatin sama dia. Dan juga dia tuh pemakai obat-obatan terlarang. Hingga suatu hari, dia ketahuan polisi. Ketangkep karena pakai obat terlarang dan dimasukkan ke dalam penjara. Enak gak Bapak Ibu penjara? Kok pada tahu sih? Ini nebak belum pernah alami. Nah masuk ke dalam penjara dan singkat cerita dia juga jadi sangat takut. Dia merasa itu titik terendah dia masuk ke dalam penjara. Tapi untungnya ada seorang yang baik, dia rangkul si Ferry, dia bilang, bro gue brother lu. Lu ada apa-apa di penjara, kasih tahu gue aja. Gue tolongin, gue lindungin. Ya si Ferry dia gak kenal laki-laki ini, tapi dia pikir ya udahlah ada temen, ada yang lindungin, dia bersyukur. Nah singkat cerita dia lihat si temennya ini, itu orangnya baik banget, ramah banget, dan kelihatannya tuh penuh sukacita. Padahal masa tahanannya jauh lebih lama dari si Ferry. Si Ferry bingung, dia nanya, brother, kok masa tahananmu lebih lama dariku, tapi kamu kayaknya penuh semangat ya tiap hari ya, baik gitu, sukacita, apa rahasianya? Dan temannya bilang gini, baca firman Tuhan bro, rahasianya, dia bilang gitu. Si Ferry awalnya dia masih gak yakin. Baca firman. Dia masih gak mau. Tapi karena dia terus melihat temennya ini yang hidupnya benar, baik, ramah, sukacita. Lama-lama dia mau coba juga.
Lama-lama dia berusaha mengenal Tuhan juga. Dia mulai baca firman, dia mulai doa, dia mulai ibadah. Dan di sana dia dijamah Tuhan, dia alami Tuhan. Akhirnya dia tinggalin dosa-dosanya. Dan setelah masa tahanan kelar, dia keluar dari penjara. Dia jadi pribadi yang berubah. Dia sayang istri. Dia gak pakai obat terlarang lagi. Dia pelayanan di gereja. Bahkan kesaksian ke orang-orang bagaimana Tuhan mengubahnya. Dan dia bilang seperti ini, saya bersyukur Tuhan izinin saya masuk penjara. Karena justru di penjaralah Tuhan menangkap saya dan mengubah saya. Nah, sama seperti Yakub, sama seperti setiap dari kita. Mungkin kita punya kebiasaan dosa yang bikin kita jatuh mengalami kehancuran. Tapi justru di sana Tuhan mau berfirman ngajarin kita. Walau awalnya kita masih bergulat gak mau dengerin Tuhan. Tapi ketika kita memutuskan oke, saya mau mulai mengenal dia. Mulai ikut sungguh-sungguh. Di situ kita akan melihat perubahan mulai terjadi. Ternyata tempat yang bikin kita gak enak kehancuran itu adalah tempat yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, makanya tobat bro, tobat. Ya, itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini. Selain kegelapan, yang seringkali merintangi kita adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Di Bilangan 13 waktu itu diceritakan Musa kirim 12 pengintai. Ada berapa? 12. Mereka dikirim ke sebuah tanah perjanjian untuk memata-matai. Terus balik lagi ke Musa kasih laporan. 10 pengintai bilang gini, Musa di sana raksasanya gede-gede. Kita kalau maju mati, jangan maju. Tapi 2 pengintai yang lain, Yosua dan Caleb bilang, Musa ayo kita maju karena kita akan menang. Padahal ke-12 pengintai ini, si 10 pengintai dan Yosua dan Caleb, mereka semua lihat hal yang sama. Tapi kenapa 10 pengintai begitu takut, sedangkan Yosua dan Caleb berani maju? Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara, karena Yosua dan Caleb beneran dekat sama Tuhan. Semuanya ke-12 pengintai ini pernah ngelihat keajaiban Tuhan. Tapi yang beneran kenal Tuhan secara dekat, cuman Yosua dan Caleb, makanya bisa percaya sama Tuhan. Sama di gereja. Bisa aja ada 100 orang datang ke gereja yang sama. Tapi belum tentu semuanya tuh punya pengenalan yang sama akan Tuhan. Bisa aja nih 100 jemaat di gereja. Ketika gereja alami keajaiban, semuanya ngelihat keajaiban itu. Tapi balik lagi, di rumah masing-masing, siapa yang saat teduh sama Tuhan, itu bisa beda-beda levelnya. Dan pengenalan kita akan Tuhan menentukan seberapa kita bisa percaya sama Tuhan. Saya kasih sedikit perumpamaan ya Bapak Ibu Saudara. Misal. Ada tukang bakso pinggir jalan, saya gak pernah ketemu. Terus dia bilang gini, Revi, kamu datang ke tempat ini, nanti saya kasih 1 juta. Saya percaya gak? Belum tentu ya kan. Saya gak kenal sama si tukang baksonya. Dia bilang saya ke tempat sini, nanti dikasih 1 juta, saya belum tentu yakin. Tapi beda kalau papa saya yang bilang. Kalau papa saya yang saya kenal, yang saya tahu sayang sama saya, bilang Revi kamu kesini, nanti papa kasih 1 juta, saya akan percaya dan saya akan pergi. Karena saya beneran kenal, saya bisa percaya. Nah sama. Begitu pula dengan kita dan Tuhan. Seberapa kamu punya pengenalan akan Tuhan, menentukan seberapa kamu bisa percaya sama Dia. Amin. Makanya jangan lupa sehari-hari saat teduh. Coba lihat kiri kanannya, muka-muka rajin saat teduh. Atau baca lambe turah. Feeling aku sih saat teduh ya rajinnya ya. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada kisah Maria dan Marta. Waktu itu Tuhan Yesus lagi datang ke rumah mereka, lagi ngajar, lagi bercerita. Maria duduk di bawah kaki Tuhan dengerin. Sedangkan Marta, dia sibuk sekali melayani. Sibuk sekali mengerjakan hal A, B, C. Dan di tengah itu semua, Marta bilang, Yesus tegur tuh Maria, suruh dia bantuin saya. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, Marta, Marta, Maria lagi menikmati bagian terbaik yang gak bisa diambil daripadanya. Martanya malah ditegur. Bapak Ibu bukan berarti yang namanya kerja pelayanan salah. Enggak ya. Kerja dan pelayanan itu baik. Tapi Tuhan mau sampaikan lewat kisah ini. Bahwa kamu sesibuk-sibuknya kerja dan pelayanan. Kamu harus tahu ada waktunya kamu duduk di bawah kaki hati Tuhan. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk kerja dan pelayanan. Kita udah gak punya waktu saat teduh lagi sama Tuhan. Kalau kita gak duduk download dari Tuhan.
ketika kita kerja dan pelayanan, kita kayak Marta. Malah stres, komplain, gak bisa enjoy ketika kerja dan pelayanannya. Makanya penting sekali untuk kita selalu punya waktu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang suka nonton F1 nggak? F1, mobil F1? Gak ada juga ya. Saya tahu dengerinnya khotbah pasti di rumah nih. Ya kalau misalnya F1, Bapak Ibu, kan ada yang namanya pit stop ya. Anggapnya F1 ini dia nggak bisa terus melesat tanpa ke pit stop. Ada waktunya dia harus ke pit stop. Untuk isi bensin, ganti bannya. Kalau dia melesat terus nggak ke pit stop sama sekali, tinggal nunggu waktu, mogok di tengah. Sama dengan kita. Kita dalam bekerja, dalam pelayanan harus ada waktu. Kita datang ke Tuhan, download dulu dari Tuhan. Baru bisa melesat lagi. Contoh lain. Ada yang suka maraton di sini? Maraton, ada yang maraton? Gak ada juga. Maraton drama Korea ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau misalnya maraton, saya punya berapa teman? Saya tanya ke teman saya, biasa tuh kalau maraton minum air kapan? Dia bilang gini, kita minum air kalau lagi maraton, itu gak nunggu sampai kita haus banget. Kalau kita haus banget baru minum, udah terlambat katanya. Kita itu harusnya sekitar 15 menit, itu kita minum sedikit. Meskipun rasanya gak haus-haus banget. Tapi itu penting katanya. Supaya kita tetap seger, keringat yang keluar terisi kembali, kita bisa lari dengan baik. Tiap 15 menit minum sedikit, tiap 15 menit minum sedikit. Supaya kita tetap kuat katanya. Nah sama dengan kita. Ketika kita dalam jalanin hidup, bekerja, pelayanan, usaha. Jangan nunggu sampai kita burn out baru datang ke Tuhan. Tapi sehari-hari terus punya waktu sama Tuhan. Supaya kita kenal sama Tuhan, punya iman yang kuat. Dan ketika kita punya iman, jangan lupa. Kalau punya iman artinya harus punya ketaatan. Coba semua katakan taat. Karena Alkitab bilang gini, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kepercayaan sejati terbukti lewat apa yang kita lakukan. Waktu itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ayah pemilik kebun anggur. Dia punya 2 orang anak. Dia bilang ke anak yang pertama, ayo pergi kerja di kebun anggur. Dan anak ini awalnya bilang, siap ayah. Tapi gak beneran pergi, gak beneran kerja. Itu anak pertama. Sedangkan anak kedua, ketika ayahnya bilang pergi kerja di kebun anggur. Awalnya dia gak mau. Tapi dia mikir lagi, dia gak enak. Akhirnya dia pergi, dia kerja. Dan Tuhan Yesus bertanya, di antara 2 ini, mana yang benar? Coba Bapak Ibu, di antara 2 ini, ke satu atau kedua yang lebih benar? Kedua, kenapa? Karena dia beneran melakukannya. Nah sama dalam hidup kita, kalau kita beneran percaya sama Tuhan, jangan cuma ngomong saya percaya, tapi beneran lakuin arahan Tuhan dalam hidup kamu. Sama kayak Yosua dan Caleb yang akhirnya beneran masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu pula kita melangkah jika kita sungguh punya iman kepada Tuhan yang kita kenal. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis. Jangan ragu sama Tuhan. Percaya Tuhan sis. Poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang seringkali merintangi kita juga menghalangi kita di dalam hidup yang membuat kita terpuruk. Yang ketiga adalah ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan. Ini ada sebuah kisah nyata ya. Ini gambarnya. Ada seorang atlet perempuan, atlet renang namanya adalah Florence Chadwick. Dan dia ini waktu itu mau memecahkan sebuah rekor Bapak Ibu Saudara. Dia mau berenang dari Pulau Catalina ke pantai California yang jaraknya 42 km. Jauh nggak 42 km? Jauh banget ya kan? Nah namanya tapi atlet mau memecahkan rekor. Jadi dia berenang sambil didampingi sebuah perahu kecil. Untuk memastikan dia baik-baik saja. Jadi berenang. Setelah 15 jam dia berenang. Dia udah capek banget. Kaki dan tangannya rasanya sudah sakit sekali. Dia merasa udah gak sanggup. Dan waktu itu ada kabut yang begitu tebal. Dia gak bisa lihat ke depan. Di tengah itu semua dia merasa aduh kayaknya saya udah gak bisa. Jadi dia angkat tangan dia lambaikan tangan tanda dia nyerah. Dia dinaikkan ke dalam perahu. Dan singkat cerita, setelah perahunya jalan sedikit lebih maju. Ternyata mereka keluar dari kabut tersebut dan ternyata pantainya udah kelihatan.
tinggal beberapa ratus meter. Dan di sana Florence Chadwick sangat nyesel. Ya, tahu gitu, kalau tinggal dikit lagi harusnya nyampe. Harusnya aku gak nyerah. Di sana dia belajar dari pengalaman sehingga 2 bulan kemudian dia lakukan challenge yang sama. Tapi kali ini dia bertekad, saya mau konsisten sampai akhir. Ketika tangannya udah pegel, ada kabut dia gak bisa lihat. Tapi dia terus berenang. Sampai akhirnya dia sampai ke pantai itu dan berhasil memecahkan rekor. And this is a true story. Nah, apa sih pelajarannya, pesan moralnya buat kita? Sama ketika kita taat sama Tuhan, konsisten. Jangan cuma taat di awal, tapi taat terus menerus sampai akhir, baru hasil keajaiban itu bisa kita lihat dalam hidup kita. Ada amin? Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh saya minta satu volunteer yang sudah disediakan? Satu volunteernya? Satu aja dulu. Boleh Pak. Nah, Pak siapa namanya Pak? Itu Salak Mova. Oke, Bapak bisa squat nggak Pak? Squat tuh yang kayak gini gitu. Bisa ya? Pak gini, kalau Bapak squat nanti squat 7 kali. Kalau squat 7 kali nanti saya kasih tada air putih hadiahnya. Nah gitu ya. Kita coba ya Pak ya. Squat 7 kali ya. Oke silakan Pak squat 7 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk kita tepuk tangan yuk. Nah silakan Pak hadiahnya, silakan boleh duduk lagi. Nah apa sih yang barusan kita pelajari? Barusan saya minta berapa kali? 7. Kalau Bapak cuma bilang saya yakin akan dikasih air kalau lakukan. Tapi gak beneran dilakukan, saya gak beneran kasih. Atau mungkin Bapak cuma ngelakuinnya 4 kali misalnya. Saya juga gak beneran kasih. Tapi ketika Bapak melakukan sesuai yang saya minta 7 kali sampai kelar, baru saya beneran kasih. Nah sama dengan Tuhan kita loh. Kalau kita lihat Alkitab waktu itu ada yang namanya Naaman. Coba semua katakan Naaman. Naaman punya penyakit, sakit apa? Sakit kusta. Dan Tuhan kasih arahan buat Naaman lewat Nabi waktu itu mandinya 7 kali. Naaman mandi sekali, udah sembuh belum? Mandi 3 kali, udah sembuh belum? Tapi ketika dia mandi 7 kali, dia beneran sembuh. Di Alkitab ada yang namanya Yosua, coba semua katakan Yosua. Yosua mau robohin sebuah tembok, namanya tembok apa? Tembok Takeshi, enggak ya, tembok Yeriko. Nah Tuhan kasih arahannya kelilingin 7 hari. Dia kelilingin hari pertama, roboh enggak? Dia kelilingin 5 hari, roboh enggak? Tapi ketika dia kelilingin sampai hari ke-7, temboknya beneran roboh. Nah apa sih yang bisa kita pelajari? Kalau kita pengen melihat mukjizat Tuhan sungguh dinyatakan dalam hidup kita, maka kuncinya taatnya harus konsisten sampai akhir. Amin. Kita angkat tangan kanan lagi yuk, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, konsisten bro, jangan gampang nyerah. Ya Galatia 6 ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu dalam berbuat baik. Sebab apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari. Poin yang keempat, seringkali yang bikin kita gak bisa melangkah lagi adalah kegagalan. Kita manusia sewaktu-waktu pasti ada mengalami yang namanya kegagalan. Ini adalah perjalanan hidup. Makanya pada Amsal 24 ayat 16 dikatakan bahwa orang benar jatuh 7 kali, tapi ia bangkit kembali. Jadi ternyata orang benar bukan dia yang gak pernah jatuh. Karena kita manusia sewaktu-waktu pasti ada gagalnya. Tapi orang benar adalah walau dia yang udah jatuh, dia bangkit lagi. Dia melangkah lagi, dia coba lagi. Di Alkitab waktu itu dikisahkan ada seorang bernama Samuel. Dan pada 1 Samuel 16 ayat 1 bisa ditampilkan ayatnya, dikatakan seperti ini oleh Tuhan ke Samuel. Samuel, mau berapa lama lagi kamu berduka cita karena Saul? Isi tandukmu dengan minyak lagi. Dan pergi ke Isai, aku mau nunjukin raja yang baru kepada kamu. Samuel waktu itu, dia merasa dia lagi gagal. Dia udah urapi raja Israel pertama, namanya siapa? Saul. Tapi ternyata raja yang diurapi oleh Samuel malah gagal. Samuel sedih, Samuel merasa aduh gagal. Dan dia terpuruk. Tapi Tuhan bilang, Samuel mau sampai kapan? Ayo, kamu harus move on. Coba semua kata move on. Kamu harus move on. Ayo bangkit lagi.
Isi dengan minyak. Minyak seringkali berbicara soal yang namanya hadirat roh Tuhan. Ayo kamu bersekutu lagi sama roh Tuhan. Isi dirimu dengan roh Tuhan lagi. Dan kamu maju lagi. Akan ada raja yang baru kok. Yang sebelumnya emang gagal. Tapi yang berikutnya ada keberhasilan. Ayo move on, bangkit, coba lagi. Nah sama dengan hidup kita. Kadang-kadang kita sama kayak Samuel, mungkin pernah gagal. Contoh ya, saya cerita pengalaman saya, kegagalan saya. Saya itu pernah kena investasi bodong. Bapak ibu saudara pernah kena investasi bodong? Pernah, boleh lihat tangan-tangannya? Gak ada, cuma saya doang yang bodoh sendiri. Saya pintar di sini ya, luar biasa. Tapi anggapannya waktu itu ya, itu kegagalan saya. Saya kehilangan uang yang cukup banyak. Saya udah mikir itu, uang kalau gak hilang saya bisa beli Lego set berapa banyak. Tapi udah hilang uangnya kan, saya sedih, saya gagal. Tapi yang saya lakukan ya, saya isi minyak saya ambil waktu, saya doa. Saya ngobrol sama Tuhan dan ketika doa ya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian, Revi, yes ini adalah kegagalan tapi kamu bisa belajar. Supaya next time kamu gak serakah lagi, next time kamu bisa investasi lebih baik, mengelola keuangan lebih baik. Oh iya Tuhan, siap. Saya belajar, akhirnya udah saya move on, dan ya udah saya lanjut aja dalam hidup saya. Saya bandingkan sedikit dengan seorang anak dari teman mama saya. Waktu itu dia juga kehilangan uang yang sama dan tahu apa yang dia lakukan? Setelah dia kehilangan uang yang besar, dia nyalain api, lompat ke dalam api itu. And this is a true story. Anggapannya ketika dia nggak kenal Tuhan dan dia mengalami kegagalan, dia memutuskan saya nggak mau move on, saya nggak mau melangkah maju. Maka itu hari ini saya nggak tahu nih, masing-masing kita nih punya pengalaman kegagalan apa, mungkin beda. Mungkin ada yang masih muda pernah pacaran, diselingkuhin. Pernah? Masa dulu Bapak Ibu? Jangan-jangan Bapak Ibu yang selingkuhin orang ya? Yang gak tahu ya, saya gak tahu. Tapi mungkin kita pernah relationship ada kegagalan. Atau mungkin dalam kita buka usaha pengennya untung malah buntung. Kadang-kadang itu bikin kita gak mau coba lagi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, apa yang ada di masa lalu, itu cuma pembelajaran buat masa depan. Jangan berhenti, melangkah lagi. Bapak ibu saudara di sini ada yang bisa nyetir mobil? Ada yang bisa nyetir mobil? Boleh lihat tangannya? Ya, kalau nyetir mobil, kaca depan sama kaca spion gedean mana? Kaca depan, kaca spion gedean mana? Kaca depan dong, lebih besar kan? Nah, anggapannya lihat kaca spion itu baik ya, supaya kita lebih jaga-jaga hati-hati. Tapi mayoritas tetap harus lihat kaca depan. Kalau kita nyetir lihatnya kaca spion doang terus, tabrakan. Nggak bisa jalan. Spion ada cuma buat kita ngecek ke belakang sebentar, supaya kita bisa melaju ke depannya lebih baik. Nah sama dengan hidup. Contoh lagi deh, satu lagi ya. Saya minta 2 orang boleh bantu saya, volunteers yang disiapkan 2 orang. Ya, boleh sini bantu saya ya sebentar ya. Oke, nah Pak sorry tadi namanya siapa lupa? Metusalah sama Pak Yeskiel. Ini alkitabiah sekali Metusalah, Yeskiel hebat di sini. Nah, jadi gini, kita mau coba lomba lari cepat. Ya, kita mau coba lomba lari cepat antara Pak Metusalah sama Yeskiel. Bapak Ibu, siapa yang menang kira-kira? Pak Metu. Oke, pendukung Pak Metusalah di sini. Oke. Nah, tapi sekarang kita coba Pak Metusalah ngadepnya ke sana. Nah, jadi Pak Metusalah coba nanti jalannya jalan mundur. Ya sambil ngeliatnya ke belakang, jalannya ke depan. Nah kalau Yeskiel ya jalan biasa aja. Nah kita coba lomba jalan cepet ya. Kita lihat siapa yang menang. Coba ya, kita coba ya. Siap ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, ayo kita lomba. Oke, kita tepuk tangan buat mereka. Silakan boleh duduk lagi ya. Nah barusan kita ngelihat apa Bapak Ibu Saudara? Pak Metusalah karena dia jalan tapi ngadepnya ke belakang, gak bisa efektif dia. Sedangkan Bro Yeskiel, dia ngadepnya ke depan, makanya jalannya lebih efektif. Nah sama dengan hidup kita. Kalau misalnya di dalam hidup kita, kita terbelenggunya sama masa lalu, kita gak bisa efektif. Tuhan mau bilang, ayo bangkit. Letakkanlah pandanganmu ke depan. Jangan fokus sama Raja Saul, tapi fokus sama Raja Daud yang ada di depan. Ketahuilah masa lalumu gak mendefinisikan masa depanmu. Masa depanmu didefinisikan oleh janji Tuhan. Amin. Kita sebut tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Poin yang keempat. Poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir. Yang seringkali merintangi kita adalah apa yang disebut kemustahilan.
kemustahilan. Waktu itu di Alkitab diceritakan ada seorang anak muda namanya adalah Gideon. Dan Gideon ini waktu itu dibilang sama Tuhan, Gideon, kamu akan menjadi seorang pahlawan. Tapi Gideon, dia bukannya mengatakan, siap Tuhan, enggak. Tapi dia bilang, Tuhan, kamu salah pilih. Sukuku tuh yang paling kecil di antara suku lain, dan aku juga yang paling kecil di antara keluargaku. Kamu salah pilih Tuhan. Tapi Tuhan meyakinkan Gideon, no, aku gak salah pilih. Ayo, kamu maju, aku mau pakai kamu. Akhirnya Gideon memutuskan, oke, saya percaya. Dan singkat cerita, Tuhan memberikan dia, bangsa Israel, itu ada pasukannya sekitar 32.000. Sedangkan musuhnya itu banyak sekali, menurut para ahli teologi, kira-kira musuh Gideon minimal 100.000 pasukan. Sekarang kita matematika sebentar Bapak Ibu Saudara, 32.000 sama 100.000, banyakan mana? 100.000 dong, lebih banyak ya. Kalau kita pakai logika kita, berarti satu pasukan Gideon kalau mau menang minimal mereka harus bunuh 3,3 orang. Minimal, ya kan? Tapi Tuhan bilang, no. Kamu jangan bawa 32.000. Kamu kurangin lagi. Jadi cuma 10.000 Bapak Ibu. Nah sekarang kita matematika lagi. 10.000 lawan 100.000. Lebih banyak mana? 100.000. Kita matematika lagi, 10.000 berarti minimal satu pasukannya Gideon harus ngalahin 10 orang. Makin susah. Tapi Tuhan bilang, no. Masih kebanyakan kata Tuhan. Nah sekarang coba ya, suruh mereka minum di sungai nih. Kalau misalnya minumnya langsung ke airnya, pisahin. Kalau misalnya ambil dulu pakai tangan, nah pisahin di bagian lain. Setelah dikumpulin, yang langsung mulutnya ke air, ada 9.700. Yang pakai tangan minum 300. Saya bayangin kalau saya jadi Gideon ya, mungkin saya bakal mikir gini, oh ini pasti maksud Tuhan yang 300-nya nih yang dikeluarin. Saya pakai 9.700, kan mikir gitu ya. Tapi Tuhan bilang, enggak Gideon, kamu salah. 9.700 yang enggak perang, kamu perang cuma sama 300. Kita matematika lagi Bapak Ibu Saudara. 300 pasukan lawan 100.000, seorang harus bunuh berapa orang? Sekitar 33 orang, makin gak masuk akal, makin mustahil. Tapi Tuhan mau bilang ini, sekarang jumlahnya tepat. Supaya ketika kalian menang, kalian tahu bukan karena kehebatan kalian, melainkan karena kehebatanku. Bapak Ibu Saudara, ternyata kemustahilan adalah awal mula keajaiban Tuhan. Bisa next slide, kita harus mengerti bahwa kuncinya di dalam kehidupan adalah not what you have, but who you have. Bukan tentang sumber daya yang kamu punya. Mungkin secara sumber daya kesannya kurang. Secara kemampuan rasanya kurang. Tapi kalau kita punya Tuhan, apa yang kurang bisa Tuhan pakai luar biasa. God can do more with your less than what you can do with your more. Apa yang kelihatannya kekurangan, Tuhan bisa pakai luar biasa. Kadang-kadang yang kita rasa sebagai setback merupakan sebuah setup dari Tuhan untuk melakukan keajaiban luar biasa. Makanya Alkitab mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Janganlah orang bijak bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Tapi barang siapa mau bermegah, hendaklah dia bermegah karena mengenal Tuhan. Saya ngelihat kehidupan saya suka merasa lucu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hari ini saya kerjanya pendeta, pastor gitu ya. Tapi saya lihat kehidupan saya dulu pas zaman sekolah. Kayaknya tuh gak ada pastor-pastornya sama sekali. Ini true story, kalau nanya teman-teman sekolah saya semuanya kaget. Karena dulu pas zaman sekolah, saya tuh gak jago public speaking. Saya tuh paling gak suka presentasi dan gak jago. SD, SMP, SMA, saya tuh orang pendiam dan semua orang gak ada satupun yang berpikir keahlian saya ngomong, gak pernah. Tapi Tuhan pilih saya buat jadi pengkhotbah. Makanya hari ini teman-teman saya pada kaget, kok kamu bisa khotbah bagus? Ya saya bilang, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Contoh lain lagi, yang namanya pastor, pendeta, kerjaan saya di gereja memperhatikan orang-orang, nyelesain masalah orang-orang yang bukan masalah saya. Tapi dulu saya gak kayak gini. Dulu tuh saya terkenal cuek Bapak Ibu Saudara. Ini saya kasih salah satu contoh ya. Pernah waktu itu saya lagi di rumah, masih SMA 1 kalau gak salah. Saya lagi main game di rumah. Teman saya telepon, saya angkat, teman saya bilang gini, Ref, teman kita si Vito baru diculik, bener diculik Bapak Ibu, baru diculik orang. Saya bilang, oh gitu ya, semoga cepat ketemu ya. Terus saya tutup, saya main game lagi.
True story. Saya cuek banget orangnya. Tapi sekarang Tuhan ubah saya. Tuhan kasih hatinya. Sekarang bisa peduli sama orang. Bisa nangis buat orang. Bisa mau doain orang. Rela berkorban buat orang. Jadi saya ngelihat hidup saya yang dulu beda sama sekarang. Kenapa? Bukan karena sayanya. Tapi Tuhan ngubah saya. Dan sama halnya dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang awalnya kelihatannya mustahil. Tuhan itu bisa ubah jadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Terakhir kalinya kita angkat tangan kiri yuk. Angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri. Bilang sis, apa yang mustahil. Tuhan bisa lakuin keajaiban di balik itu semua. Saya boleh minta pemain keyboard, yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita luar biasa. Boleh saya minta pemain keyboard untuk bantu saya. Satu cerita terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara. Saya janji saya tutup abis ini. Boleh ditampilkan di layar. Ini adalah sebuah painting atau lukisan yang cukup terkenal Bapak Ibu Saudara. Waktu itu dari Eropa. Dan judul atau nama dari lukisan ini adalah Checkmate, skakmat. Jadi kalau kita perhatikan lukisan ini, kita bisa ngelihat bagaimana di sebelah kiri ini adalah setan. Setan yang begitu yakin dan kalau kita lihat boardnya pun kelihatannya setan lagi menang. Sedangkan yang di sebelah sana adalah manusia yang kelihatannya lagi frustrasi dan kalau kita lihat boardnya kelihatannya lagi kalah. Dan ada malaikat yang sedang memperhatikan si laki-laki yang sedang berperang melawan setan ini. Pada suatu ketika lukisan ini waktu itu dipajang di Eropa, di sebuah museum, ada seorang grandmaster catur, seorang pemain catur profesional yang hebat sekali. Dia datang dan dia ngelihat lukisan ini dan dia lipet tangan, dia liatin terus. Buat kita yang gak ngerti catur, mungkin kita gak ngerti sama papan catur tersebut. Tapi untuk grandmaster catur, ketika dia lihat lukisan ini dia berpikir. Dia liatin board catur itu dan dia berpikir. Dan setelah beberapa menit, tiba-tiba dia yang kelihatannya lagi berpikir, tiba-tiba matanya jadi sangat besar. Seperti dia menemukan sesuatu yang baru. Dan tiba-tiba dia langsung keliling ke museum tersebut, ke orang-orang yang ada di museum dan dia berseru. It's not checkmate. The king still has one move. The king still has one move. Ini belum skakmat. Sang raja masih punya satu jalan lagi buat menang. Dan apa sih pesan moral yang bisa kita pelajari dari kisah nyata ini? Seringkali kita mungkin sama seperti keadaan ini. Kita merasa udah skakmat. Setan udah membelenggu kita dengan dosa kita gak bisa berubah. Mungkin keadaan kita ada penyakit, ada masalah rasanya udah gak bisa maju. Mungkin ada kegagalan yang sama ini bertahun-tahun membelenggu kita. Kita merasa udah skakmat, kita udah habis. Tapi ketahuilah bahwa kamu punya raja di atas segala raja. And the king still has one move. Ketika kita harusnya masuk neraka, Tuhan Yesus dia rela datang ke dunia. Dia korbanin nyawanya di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita yang harusnya masuk neraka dan gak punya jalan keluar, Tuhan Yesus bikin jalan di mana tadinya udah gak ada jalan. Dan Tuhan mau bilang sama dengan keadaanmu hari ini. Apapun tantanganmu, walaupun kamu merasa udah mustahil, Tuhan kita masih selalu punya jalan untuk menyelamatkan kita. The King still has one move. Maka itu Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun keadaanmu, datang kembali ke Tuhan. Letakkan imanmu kepadanya. Taat dengan konsisten. Dan pada akhirnya kamu akan lihat. Apa yang kelihatannya mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata. Kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kalau hari ini kami udah dengar firman-Mu kembali. Kami diingatkan kembali bagaimana kami harus bangkit. Gak terpuruk terlalu lama. Melainkan kembali melangkah. Karena kami tahu apa yang Kau mulai di dalam hidup kami, Engkau yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu hari ini. Jakarta Family Church, setiap pemimpin, setiap jemaat. Agar setiap dari kami bisa dibangkitkan semangatnya. Api rohnya dibakar kembali oleh Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berdampak. Hidup kami sungguh bernilai. Dan banyak orang hidupnya diubahkan, diselamatkan lewat kehidupan kami. Kadang kami gak tahu apa yang kami alami rasanya berat. Tapi kami tahu Tuhan kami lebih besar dari setiap beban dan raksasa yang ada di hadapan kami. Biarlah Engkau yang terus pimpin, terus tuntun kami. Dan biarlah keajaiban-Mu sungguh dinyatakan melalui hidup kami. Engkau sangat baik, Engkau sangat indah. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama, Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa.